Bismillahirrahmanirrahim. Ila hadratin Nabiyil Mustafa Rasulillahi Muhammadin sallallahu alaihi wa alihi wasallam, khususan ila ta'rif hadzal kitab. Syaikhulillah lahum al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin, arrahmanir rahim, maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahil karimil khallaq, wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadinil mab'uthi litatmimi makarimil akhlaq, wa ala alihi wa ashabihi majara qalamul talkhis wal bayani ala sifatil awraq. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumil qiyamah. Amma ba'du. Alhamdulillah, segala puji dan syukur senantiasa kita haturkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala, karena Allah telah memberikan kenikmatan kesehatan kepada kita, sehingga alhamdulillah pada malam yang penuh dengan barakah ini kita kembali bisa melaksanakan pengajian kita di dalam kitab Taisirul Khallaq yang insyaallah akan membahas mengenai adab dan akhlak. Salawat dan salam semoga senantiasa tercurahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarga dan sahabat-sahabat beliau hingga yaumil akhir. Amin ya rabbal alamin. Para hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, pada pertemuan kali ini kita akan membahas mengenai adabul muta'allim, adab sebagai murid atau adab sebagai siswa. Setelah pada pertemuan yang lalu kita membahas mengenai at-taqwa, bagaimana takwa kita kepada Allah Subhanahu wa taala dan apa itu takwa, kemudian apa penyebab takwa, dan kemarin terakhir kita membahas juga mengenai thamaratuha atau buah daripada takwa itu sendiri, baik di dunia ataupun di akhirat. Dan hari ini di antara buah daripada takwa itu adalah tercermin dari sikap kita, akhlak kita, ucapan kita, yang kemudian itu akan menjadi indikator dan indikasi bahwa dia itu orang yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Hadirin yang mulia, pada pertemuan kali ini kita akan membahas mengenai adabul muta'allim. Adabul muta'allim, adab-adab sebagai siswa. Jadi ini perlu kita pelajari bersama dan kita simak, karena kita sebagai thalibul ilmi, pencari ilmu atau siswa, tentu kita mencarikan bukan hanya mencari ilmu, tapi juga mencari keberkahan daripada ilmu. Di antara keberkahan ilmu kita peroleh dengan sebab adab dan akhlak saat kita melaksanakan atau saat kita mencari ilmu. Lil muta'allimi adabun. Jadi bagi talibul ilmi, bagi orang yang mencari ilmu, adabun fi nafsihi wa adabun ma'a ustadihi wa adabun ma'a ikhwanihi. Bagi seorang murid memiliki adab terhadap diri sendiri, wa adabun ma'a ustadihi, dan adab kepada gurunya, kemudian wa adabun ma'a ikhwanihi, adab kepada temannya. Inilah pembahasan kita pada hari ini, bagaimana sikap seorang murid, adab kepada dirinya sendiri, adab kepada gurunya, dan adab kepada temannya. Amma adabuhu fi nafsihi fakathiratun. Adab terhadap diri sendiri fakathiratun, banyak. Minha, di antaranya. Jadi yang dibahas di sini itu adalah di antaranya saja, sebahagiannya saja. Minha tarkul ujbi. Di antara adab kepada diri sendiri bagi seorang murid itu adalah tarkul ujbi, tidak ujub, meninggalkan sifat ujub. Apa itu ujub? Ujub itu bangga terhadap diri sendiri sehingga melupakan kenikmatan yang Allah berikan. Jadi kada ingat lagi siapa yang memberikan nikmat, padahal semua yang Allah berikan
Semua yang ada di dalam diri kita, baik kecerdasan, kehebatan, itu adalah dari Allah. Tapi orang nang ujub itu kada ingat lagi lawan Tuhan. Nah, inya cerdas, hebat, merasa inya aja nang cerdas, tidak melibatkan Allah. Bangga terhadap diri sendiri, sehingga merupakan nikmat yang Allah berikan kepadanya. Nah, ini orang nang ujub. Jadi sebagai seorang thalibul ilmi, sebagai seorang siswa, itu dilarang untuk ujub, bangga terhadap diri sendiri. Wa minha at-tawadhu. Di antaranya lagi adab terhadap diri sendiri adalah memiliki sifat tawadhu. Tawadhu itu rendah hati, bukan rendah diri, rendah hati. Wasidaqu, jujur. Jadi sebagai siswa harus rendah hati, harus jujur. Liyakuna mahbuban mawthuqan bihi, supaya dia disenangi dan dapat dipercaya. Nah, jadi kalau orang sudah memiliki sifat sidik, sifat jujur, pasti disenangi orang dan pasti dipercaya. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dicintai oleh masyarakat pada saat itu. Kenapa? Karena Sidin terkenal dengan Al-Amin, yang dapat dipercaya. Sidin orang yang jujur luar biasa. Siapa yang tidak mengenal dan tidak mencintai Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam? Sebelum beliau diangkat menjadi Rasul, sebelum beliau diangkat menjadi Nabi dan Rasul, semua orang mencintai Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Kenapa? Karena as-sidqu, beliau dapat dipercaya. Bahkan Al-Amin dapat dipercaya, jujur dapat dipercaya. Maka oleh karenanya orang yang jujur, orang yang dapat dipercaya, itu akan dicintai oleh semua orang. Dan itulah sikap yang harus ada, tertanam di dalam diri seorang siswa. Wa minha, di antaranya lagi, ayyakuna waquran fi misyatihi. Saat berjalan dia tenang, tidak tergesa-gesa, tenang dia. Nah, jadi saat berjalan tuh kada celengak sana celengok sini, kada, tapi tenang dalam jalannya. Bila perlu dia fokus kepada apa yang ia tuju. Nah, gitu. Ghadan tarfahu 'anil nazari ilal muharramat. Dan juga seorang murid itu hendaknya saat berjalan itu memalingkan wajahnya, memalingkan pandangannya dari hal-hal yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jangan memandang nang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala, karena itu akan merigati hati. Mun hati itu sudah rigat kayak umang alihnya, maka hati itu bagaikan kaca. Hati itu macam kaca. Dan dosa-dosa kita, dosa mata, dosa mulut, dosa telinga itu bagaikan debu. Kita lihat, kalau debu itu nempel ke kaca, dan kalau kaca itu tidak kita bersihkan setiap hari, maka lama-kelamaan kaca itu akan menutupi dan kita tidak akan bisa mengaca kembali. Itulah perumpamaan hati. Begitu pula hati, kalau kita itu rigat, banyak sering melihat perbuatan-perbuatan yang dilarang oleh Allah, diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala, maka hati itu lama-kelamaan akan menjadi rigat, akan menjadi tertutup. Kalau hati itu sudah tertutup, sulit untuk dinasihati. Nah, jadi oleh karenanya adab bagi seorang murid, adab terhadap diri sendiri diantaranya adalah memalingkan pandangannya dari perkara yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa ayyakuna aminan ala ma utiyahu minal ilmi. Hendaknya apa yang sudah diberikan, ilmu yang disampaikan kepada anak tersebut, itu bisa diamalkan. Nah, jadi kalau guru menyampaikan sesuatu yang baik, guru percaya bahwa pian itu kawak mengamalkan. Fala yujibu bi ghairi ma ya'rif. Di antara adab siswa juga adalah fala yujibu bi ghairi ma ya'rif. Tidak menjawab tentang sesuatu yang kada diketahuinya. Guru betakun, kita ini kada tahu, tapi kita menjawab aja, padahal kita tahu. Apalagi niat kita tuh hanya bergurau. Nah, itu dilarang di dalam adab kita sebagai seorang murid. Nah, jadi itu beberapa adab terhadap diri sendiri. Jadi tadi ya, ada seorang murid itu ada adab kepada diri sendiri, kemudian adab kepada gurunya, dan adab kepada temannya. Adab kepada diri sendiri tadi ada yang pertama, jangan ujub. Kemudian yang kedua harus tawadhu. Kemudian yang ketiga jujur supaya disenangi dan dipercaya oleh orang lain. Kemudian tenang jalannya. Selanjutnya yang kelima adalah
memalingkan pandangannya dari perkara yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang keenam adalah tidak menjawab dengan sesuatu yang ia tidak mengetahuinya. Itu adab diri sendiri, adab terhadap diri sendiri. Wa amma adabuhu ma'a ustadzih. Nah, sekarang bagaimana adab kita kepada guru kita? Kita sebagai thalabul ilmi atau orang yang mencari ilmu itu bukan hanya saja sekedar masalah mengenai ilmu, tapi juga lebih daripada itu bagaimana ilmu itu bisa berkah. Dan agar ilmu itu berkah adalah salah satunya adalah ta'zimul ustadz, mengagungkan, memuliakan gurunya. Maka oleh karenanya di sini dibahas juga tentang bagaimana adab kita kepada gurunya. Faminha diantaranya, ini diantaranya saja ya, padahal banyak banget. Ayya'ta kita anna fadlahu akbaru min fadli walidayhi alaihi li'annahu yurabbi ruhahu. Bahwasanya kita meyakini guru itu memiliki keutamaan yang besar, bahkan lebih utama daripada kedua orang tua. Li'annahu yurabbi ruhahu. Kenapa? Sebab karena guru itu mendidik ruhahu, jiwa anak tersebut. Jadi dalam hal pendidikan ini ya, dalam hal pendidikan itu guru luar biasa. Kenapa? Karena dari guru itulah yang mendidik jiwa kita. Yang pertama ini kita meyakini betul bahwa guru itu memiliki kemuliaan yang luar biasa. Wa minha diantaranya lagi adab terhadap guru itu al-khudu'u amamahu, tenang ketika berada di depan guru. Jadi ada khudu', ada khusyuk. Kalau kita sholat itu harus dua yang kita lakukan, khusyuk dan khudu'. Kalau khusyuk itu adalah ketenangan hati, menghadirkan Allah saat kita melaksanakan sholat. Kalau khudu' itu adalah zahirnya tenang. Jadi kalau khusyuk batinnya yang tenang, hatinya yang tenang. Kalau khudu' itu adalah badannya, zahirnya yang tenang. Jadi tenang kita. Al-khudu'u amamahu, tenang di depan guru. Jangan pencilaan. Gurunya duduk misalnya di pelataran sekolah, biasanya kan duduk di situ. Jangan buka-buka di depan guru, kada boleh. Apalagi nah ini puas takipa ya kopiah guru, jangan. Kada ada adabnya. Jadi di antara adabnya adalah kita al-khudu', tenang kita. Permisi, nggih. Mohon maaf Ustaz, numpang lewat. Tundukkan badan kita ketika di hadapan guru. Wal julusu fi darsihi bil adab, duduk di saat pembelajaran dengan beliau itu bil adab, dengan adab. Jadi saat beliau menyampaikan pembelajarannya, kita duduk dengan adab. Tujuannya tak bukan dan tak lain untuk mendapatkan keberkahan daripada ilmu yang disampaikan beliau, bertabarruk kepada ilmu yang beliau sampaikan. Wa husnil izgha'i ila ma yaquluhu, dan memberikan perhatian terbaik terhadap apa yang disampaikan beliau. Jadi itulah adab kepada gurunya. Di depan beliau tenang, saat mengikuti pembelajaran beliau kita duduknya dengan rapi, dengan tenang, bil adab, dengan adab, dan juga memberikan perhatian yang terbaik terhadap guru-guru kita. Wa min hadi antaranya lagi tarkul mizahi, tidak bergurau. Jadi amun kita lagi belajar dengan guru tersebut, tarkul mizahi, jangan bergurau kita, karena itu akan menyakiti hati beliau. Dan kalau sudah hati beliau itu sakit, kada ridho terhadap apa yang disampaikan, nah itu tanda daripada keberkahan ilmu itu akan hilang. Jadi hati-hati. Bahari itu subhanallah, ada nakai kisah orang yang di pesantren bertahun-tahun beliau menuntut ilmu, itu gawiannya kada masuk ke dalam kelas, kada. Sidin itu hanya di pelataran saat temannya masuk ke dalam kelas. Ini hanya di depan saja menyusun sendal kawan gawiannya itu. Karena amunnya sudah gurunya datang, beliau menyusunkan bangku gurunya. Kemudian setelah gurunya itu selesai mengajar, beliau bergegas mengambil bukunya, kemudian membawakan ke rumahnya. Jadi gawiannya setiap hari bertahun-tahun di pesantren itu hanya menyusun sendal kawan, menjagai sendal kawan supaya rapi, supaya aman. Lawan takzim kepada guru luar biasa. Kalau gurunya pulang dibawakan kitabnya, dipijitlah gurunya sampai rumah. Terus seperti itu. Tapi apa yang terjadi?
Saat gurunya mengatakan engkau sudah cukup ilmumu, silahkan pulang kampung amalkan, dia kaget luar biasa. Apa nang anak ulun amalkan, apa nang anak ulun ajarakan kepada orang lain. Di sini ulun bertahun-tahun pian nyuruh hanya menjaga sendal aja. Tapi apa yang terjadi? Subhanallah, seluruh ilmu yang disampaikan kepada murid-murid di dalam kelas itu juga diterima dengan baik dengan anak yang menjaga sendal itu. Bahkan lebih hebat, lebih faham. Jadi itu luar biasa. Itu luar biasa. Semua ilmu yang disampaikan kepada murid-murid lain itu telah dikuasainya secara otomatis. Itulah keberkahan yang Allah berikan kepada orang yang ta'zimul ustad, memuliakan, mengagungkan guru. Nah, jadi ini luar biasa berkahnya. Jadi kita memuliakan seorang guru yang telah memberikan ilmu kepada kita itu memang wajib. Bahkan Sayyidina Ali mengatakan, orang yang memberiku dan mengajariku satu huruf saja, maka aku menjadi budak daripada dia. Aku menjadi budaknya, katanya. Itu kata Sayyidina Ali, orang yang mengajariku satu huruf saja, maka selama-lamanya dia adalah guruku dan aku siap untuk dijadikan budak. Mau dijualkah, ujar Sidin, mengajari satu huruf saja. Apalagi kita kepada Pak Guruan kita ini, subhanallah, banyak ilmu yang disampaikan, ilmu yang bermanfaat yang disampaikan beliau kepada kita. Jadi ini wajib bagi kita hukumnya sebagai seorang siswa untuk memuliakan dan menghormatinya. Wa minha, di antaranya lagi adab kita kepada guru adalah alla yasuddahul haya'u 'anis su'al amma la ya'rif. Jangan supan betakun mun kita kada tahu. Jangan malu bertanya kalau kita tidak mengetahuinya. Kalau kita kada faham, tanyakan kepada beliau. Kalau kita tidak ngerti, tanyakan kepada beliau. Maka Allah katakan, bertanyalah kepada ahli zikri. Fas'alu ahla dzikri in kuntum la ta'lamun. Bertanyalah kepada orang yang mengetahuinya. Ahli dzikir itu maksudnya orang yang tahu. In kuntum la ta'lamun, jika kalian tidak mengetahuinya. Jadi jangan supan bertanya. Makanya ada istilah yang mengatakan malu bertanya sesat di jalan. Dan di sini di antara adab yang diterangkan oleh musannif ini, jangan malu bertanya saat kita tidak mengetahuinya. Takunakan aja kepada Pak Guru. Guru itu mau ditakuni himung nakai. Guru mau ditakuni itu insya Allah sidin ke himung. Nah, jadi jangan tunggu saja. Paham nak inggi, paham lagi sekalinya kada paham juga. Jangan ya. Namun kita kada paham, tanyakan, takunakan kepada gurunya. Itu adab kepada guru. Wa amma adabuhu ma'a ikhwanihi. Adapun adab siswa terhadap kawannya, faminha, di antaranya ikhtiramuhum, memuliakan kawan. Jadi adab kita kepada kawan kita adalah ikhtiramuhum, memuliakan kawan. Wa tarku ihtiqari wahidin minhum, tidak boleh menghina seorang di antara yang lainnya. Jadi jangan kita menghina kawan. Kayak apapun kawan itu jangan kita menghina. Nah, kalau pang kita nih suka menghina, jangan nak. Kenapa? Karena orang yang kita hina belum tentu lebih hina daripada kita. Bisa saja orang yang kita hina itu lebih mulia di hadapan Allah daripada kita. Nah, apalagi masalah harta, hanya sekedar masalah harta. Kalau pang nanti ada kawan-kawan kita nang berangkatnya hanya diantarkan berkendaraan saja, lantas kita menghinanya, jangan. Kalau pang kita duduk sekalinya kawan ini lama luar biasa lalu kita menghinanya, jangan, kada boleh. Karena bisa jadi orang yang kita hina ini, subhanallah, malamnya tahajudnya lebih banyak, baca Qur'annya lebih istiqamah daripada kita. Maka jangan sampai kita menghina. Kalau hendak menghina, hinalah diri kita sendiri. Hinalah diri kita sendiri. Itu adab terhadap kawan, jangan kita menghina. Wa tarkul isti'la'i 'alaihim, jangan sombong kepada mereka. Jangan sombong kepada mereka. Di antara kita nih setiap hari oleh mobil mewah, lantas kita sombong dengan harta kita, sombong dengan pangkat jabatan kedudukan orang tua kita. Jangan sombong kita. Jangan sombong. Iblis itu kenapa dilempar daripada surga? Dikeluarkan daripada surga
karena rasa sombong yang ada di dalam hatinya. Ada sombong. Bayangkan, nang di dalam surga sombong dia bisa keluar. Apalagi kita nih jauh daripada surga. Belum tentu surga, sombong lagi di dalam hati kita. La yadkhulul jannata man kana fi qalbihi mithqalatin min kibrin. Tidak akan pernah masuk ke dalam surga orang yang ada di dalam hatinya sifat sombong meskipun sebiji zarrah, sebiji sawi. Jadi jangan sombong kita. Kepada siapapun jangan sombong. Jangan sombong kita. Nah, sombong inilah yang menyebabkan iblis itu keluar daripada surganya Allah Subhanahu wa taala dan dilaknat ila yaumiddin sampai hari kiamat, bahkan dimasukkan Allah di dalam neraka jahanam karena ada sombong di dalam hatinya. Wa idh kunna lil malaikati isjudu li adama fasajadu illa iblis aba wastakbar. Ketika Allah suruh malaikatnya sujud, makhluk-makhluknya semuanya disuruh sujud kepada Adam, fasajadu, semuanya sujud, illa iblis, kecuali iblis. Kenapa? Sebab aba wastakbar, sombong. Wa kana minal kafirin, dia termasuk orang yang kafir. Jadi sombong itu sifat orang kafir. Jadi jangan sampai. Nauzubillahi min zalik. Jadi jangan sombong. Wa tarkul isti'la'i 'alaihim, tidak boleh sombong. Wa minha, di antara lagi, yaitu akhlak atau adab kepada kawan, alla yaskhara bi bati'il fahmi minhum. Jangan kita itu menghina terhadap kawan yang memiliki pemahaman yang lemah. Kalau ada kawan kita nih yang lambat berpikirnya, jangan kita sampai menghina. Jangan sampai kita menghina. Kalaupun kita nanti melihat di kelasnya Ikam ini makanan tiap hari talu kah? Wah, jangan kita nakai. Jangan kita. Karena semuanya kita ini sebenarnya cerdas. Cuman bagaimana kita cara mengasahnya saja. Jadi jangan sampai kita ini menganggap lemah, menganggap hina teman-teman yang memiliki pemikiran yang lambat, yang lambat prosesnya. Tidak boleh. Jadi di antara adab kita kepada kawan, kada boleh menghina kepada kawan yang memiliki pemahaman yang lambat. Wa alla yafraha idza wabbakhal ustadu ba'dal qasirin, dan jangan kita itu mentertawakan kawan apabila ada ustadz yang menegur kepada orang yang memiliki pemahaman yang lemah tadi itu. Ustadz menjelaskan kepada si A yang alih benar, lalu berulang-ulang ustadznya menjelaskan kepada si D. Lalu kita menganggap diri kita ini lebih hebat, lebih cerdas, lalu kita menghina si A tadi itu, jangan. Kada boleh. Jika Allah ingin membalikkan keadaan, innama amruhu idza arada syai'an ayyakula lahu kun fayakun. Maka oleh karenanya hormati kawan-kawan kita, muliakan dia, maka Allah akan memuliakan kita. Fa inna dzalika asbabul bughdi wal adawah. Karena nang semua itu tadi bisa menimbulkan marah dan permusuhan. Jadi kita menghina, kita memiliki rasa sombong, tadi itu akan memunculkan, memicu rasa marah orang lain kepada kita, dan juga akan menyulut kepada tumbuhnya api permusuhan di antara kita. Maka oleh karenanya jaga adab kita terhadap kawan kita. Kalau hendak dimuliakan orang, muliakan pula orang lain. Kalau hendak dihormati orang, hormati pula orang lain. Barang siapa yang menghormati orang lain, maka dia pun akan dihormati oleh orang lain. Dan barang siapa yang menghina orang lain, maka pasti suatu saat dia pun akan dihinakan oleh orang lain. Hadirin para anak ustadz sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, demikian tadi beberapa adab yang sudah diterangkan dan dijelaskan di dalam kitab Taisirul Khalaq ini. Jadi ada adab kepada diri sendiri, adab kepada gurunya, dan adab kepada temannya. Mudah-mudahan dengan adab yang ada di dalam diri kita ini, kita menjadi orang yang bermanfaat bagi orang lain, karena memang adab ini merupakan sesuatu yang sangat-sangat penting di dalam kehidupan kita. Bahkan Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam, innama bu'itsu liutammima makarimal akhlak. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam diutus untuk menyempurnakan akhlakul karimah. Di antara akhlak-akhlak itu, maka ketika kita memiliki akhlak yang mulia, ketika kita memiliki akhlak yang baik,
pada dasarnya kita telah mengikuti jejak Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Tetapi sebaliknya, jika kita memiliki akhlak yang buruk, sombong, ria, ujub, takabur, merasa diri paling hebat di antara orang yang lain, maka sesungguhnya itu adalah sifat syaitan, sifat iblis yang kemudian Allah Subhanahu wa taala pun membenci daripada sifat-sifat buruk tersebut. Mudah-mudahan kita senantiasa mendapatkan keberkahan dalam kehidupan kita dengan meneladani akhlak baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah, demikian tadi penyampaian materi pada hari ini tentang adabul muta'allim, adab sebagai seorang siswa. Baik, para pemirsa rahimani wa rahimakumullah, saatnya kita sesi tanya jawab. Jadi dipersilahkan kepada anak-anak ustadz sekalian, bagi yang ingin bertanya silahkan bisa di chat, di komentar. Ya, silahkan. Jika ada yang ingin ditanyakan, falyatafadhal. Insyaallah kita akan menjawab dan membahas bersama-sama. Insyaallah pada pertemuan yang akan datang kita akan membahas lagi mengenai hukukul walidain, hak-hak kedua orang tua. Nah, ini insyaallah ini akan lebih seru lagi. Tetap kalian melaksanakan karena ini adalah kegiatan BPI kita di SMP IT Ukhuwah. Maka insyaallah setiap malam Sabtu kita akan melaksanakan dan membahas mengenai adab-adab dalam kehidupan kita melalui kitab yang sederhana, yaitu kitab Taisirul Khalaq. Insyaallah mudah-mudahan kita senantiasa diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala. Terima kasih yang sudah menyimak, dan tafadhal apabila ada pertanyaan, Ustaz persilahkan untuk bertanya, kita akan melaksanakan diskusi. Dan juga jangan lupa kepada Ananda yang sudah menyimak, nanti mengisi feedback yang sudah dikirimkan oleh wali kelas masing-masing. Mudah-mudahan bisa ditindaklanjuti, dan selanjutnya nanti akan ada evaluasi yang akan kita laksanakan terhadap pembelajaran kita malam hari ini. Alhamdulillah, anak-anakku sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Jika tidak ada pertanyaan, kita cukupkan sekian pertemuan kita pada hari ini, dan alhamdulillah mudah-mudahan kita dipertemukan kembali pada malam Sabtu yang akan datang. Semoga kita senantiasa dalam kesehatan dan dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala. Syukran katsiran ala husni timamikum. Mari kita sama-sama menutup pengajian kita pada kesempatan yang berbahagia ini dengan doa kafaratul majlis. Alhamdulillahirabbil alamin. Astaghfirullahaladzim. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.